قال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. قال masih kita berbicara as-sunan allati fi asna'is shalah, sunnah-sunnah yang dilakukan di dalam salat. Yang ketiga, an-nadharu ila mawdhi'is sujud, memandang kepada tempat sujud. Memandang kepada tempat sujud. Walau shalla khalfal ka'bati atau khalfa nabiyyin, walaupun dia salat di belakang Ka'bah atau di belakang Nabi. Fayanzur ila mawdi'is sujudi mutlaqan, maka ia sunnah tetap melihat kepada tempat sujud mutlaqan secara mutlak. Itu pendapat begitu mu'tamad, walaupun sholatnya itu di belakang Ka'bah, di hadapan dia Ka'bah, bahkan di hadapan dia Nabi sekalipun. Pendapat mengatakan tetap sunnahnya memandang kepada tempat sujud. Padahal memandang Ka'bah ibadah. Memandang Nabi apalagi ibadah. Itu pendapat. Illa inda qawlihi illallah, kecuali ketika ucapan kalimat illallah. Asyhadu an la ilaha illallah dalam bacaan tasyahud kita. Ketika ucapan illallah fayanzur ilal muhallilah, maka sunnah yang memandang kepada al-muhallilah, yaitu jari telunjuk. Ila ayyusallima, sampai kapan? Memandang kepada telunjuknya sampai dia salam. Jadi dari awal sholatnya memandang kepada tempat sujud. Nah, ketika bacaan tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, maka memandang kepada telunjuknya, dilihatin sama dia. Ini ada sirnya semua tuh. Sunnah pasti di belakangnya ada sir, rahasia yang kita belum tahu. Tetap memandang kepada al-muhallilah, jari telunjuknya sampai dia salam. Selain itu memandang kepada tempat sujud. Kemudian sunnah yang setelahnya fathu basarihi, membuka matanya. Wa adamu tagmidhihi, dan tidak memejamkannya. Tawala salatihi, sepanjang salatnya dia, dari mulai awal sampai akhir sunnah untuk membuka mata. Cuma dalam taklikannya di bawah itu satu yang bawah, wa qad yajibu tagmidhu, dan kadang-kadang wajib memejamkan mata. Dalam sholat kita kadang-kadang wajib memejamkan mata. Kapan tuh? Kama idza kana amamuhu nisa ajnabiyyah, apabila ada di depannya dia perempuan yang bukan mahram. Itu sholat di depannya itu perawan lagi pada ngumpul ya. Perempuan lagi pada ngumpul. Ya kalau ente membuka mata menyaksikan dia, maka ketika itu menjadi wajib memejamkan mata. Waqad yusannu, kadang-kadang memejamkan mata hukumnya bisa sunnah. Artinya kalau ente pejamkan jadi sunnah, dapat pahala. Kapan itu? Kama idza kana amamahu ma yushghiluh, kalau apabila ada di depannya dia sesuatu yang menyibukkan dia. Sesuatu yang menyibukkan dia. Depan nanti ada orang sholat pakai baju, kaos gambarnya tengkorak. Bacaan kadang-kadang baju koran dia. Koran bacaan. Wah, ini bisa nyibukin aja nih. Atau sujadahnya macam-macam begitu. Gambar-gambar segala macam.
kabar Ka'bah yang dilihat. Ini kan sesuatu yang menyibukkan. Kalau ente merasa ini nggak bisa khusyuk nih, sibuk dengan ini semua, maka sunnah memejamkan mata. Wa yakunu khilaful aula idza kana li ghairi hajah. Wa yakunu khilafal aula idza kana li ghairi hajah. Dan ada memejamkan mata itu hukumnya menjadi khilaful aula. Khilaful aula ini sesuatu yang dianjurkan kepada kita untuk kita tinggalkan, tapi tidak sampai kepada batas makruh, masih di bawah makruh, begitu. Masih di bawah makruh, belum sampai batas makruh. Itu namanya khilaful aula. Idza kana li ghairi hajah, kalau tidak ada hajat, nggak ada hajat ente pejemin mata, ya khilaf aula. Karena sunnahnya apa? Membuka mata sepanjang sholatnya dari awal sampai akhir. Ya memang kadang-kadang bisa menjadi wajib kalau di depan kita ada perempuan yang bukan mahram. Kadang-kadang memejamkan bisa menjadi sunnah kalau di depan ente sesuatu yang menyibukkan ente. Dan bisa memejamkan mata hukumnya khilaful aula kalau tanpa ada hajat. Ya nggak ada yang menyibukkan ente, nggak ada yang wajib ente pejamkan mata, tapi ente merem, maka hukumnya ya kurang afdal di situ. Karena sunnahnya apa? Membuka matanya. Sunnah yang setelahnya saktatus shalah, diam-diam di dalam salat. Ada beberapa tempat di dalam salat kita dianjurkan untuk kita berdiam sejenak. Saktat namanya. Yusannu lil musalli, disunahkan bagi orang yang salat ayyaskuta, untuk ia berdiam fi salatihi, di dalam salatnya, sita saktat, 6 diam, 6 tempat. Kullu saktatin, setiap diamnya itu biqadri subhanallah, dengan ukuran, dengan kadar kalimat subhanallah. Jadi diamnya nggak lama-lama. Diamnya itu seukuran bacaan kalimat subhanallah. Subhanallah, ya seukuran ngambil napas begitu. Wahia, yang 6 tempat itu diam yang disunahkan. Yang pertama, baina takbiratul ihram, antara takbiratul ihram wa du'ail iftitah, dan du'aul iftitah. Habis Allahu Akbar, diam dulu. Allahu Akbar kabira. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Jadi diam saja sejenak, seukuran kadar ukuran kalimat subhanallah. Yang kedua, wa baina du'ail iftitah wa ta'awudz, antara du'aul iftitah dan bacaan ta'awudz. Wa ana minal muslimin, diam dulu. A'udzu billahi minasyaitan. Yang ketiga, baina ta'awudzi wal fatihati, antara ta'awudz dan fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Yang keempat, baina akhiril fatihati wa amin, antara akhir fatihah dan bacaan amin. Waladdallin, ya, amin gitu. Bukan belum kelar udah amin aja belum. Nah, diam saja sejenak. Itu sunnah itu. Bahkan ada hadis Nabi, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa orang yang aminnya berbarengan dengan aminnya para malaikat, maka dosa-dosanya akan diampuni yang terlalu.
disebutkan dalam kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah. Jadi aminnya berbarengan dengan aminnya para yang bagaimana? Yang sesuai dengan sunnah. Walaqallin, ya. Amin. Yang kelima, baina amin wa surah, antara amin dan bacaan surah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Atau baca surah langsung, ya. Kalau dimulai baca surah, baca amin, baca Fatihah dulu deh. Baca Fatihah dulu. Itu ikhtilaf ulama di situ. Wa yusannu lil imam tatwiluha, dan disunnahkan bagi imam memanjangkan diam. Haknya saktah. Disunnahkan bagi imam tatwiluha, memanjangkan diam fi salatil jahriyati, di salat yang disunnahkan diangkat suaranya. Jadi imam setelah waladhdallin jangan langsung baca surah. Nah, sunnah bagi imam dalam hal ini dipanjangkan diamnya. Beri kesempatan makmum membaca suratul Fatihah. Jadi diamnya seukuran bacaan Fatihahnya makmum. Nah, tujuannya sini liyatamakkanal makmum, agar bisa itu makmum min qiraatil Fatihah, dari membaca suratul Fatihah. Jadi jangan langsung baca. Kalau kita biasa ditinggalin tuh. Waladhdallin amin langsung baca surah. Makmum baca Fatihah, ramai jadinya masjid. Kan sunnah makmum dengerin bacaan imam. Makanya dalam hal ini sunnah bagi imam tatwiluha, memanjangkan diamnya sampai seukuran makmum membaca suratul Fatihah. Dalam hal ini Al-Imamul Haddad Sahibul Ratib Salatul Jahriyah fi Rak'atil Ula, salat yang diangkat suaranya, Maghrib, Isya, Subuh, Jumat. Fi Salatul Jahriyah, di rakaat yang pertama menunggu bacaan Fatihahnya makmum. Al-Imamul Haddad baca satu ayat Quran yang berbunyi Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya an a'mala salihan tardahu wa adkhilni fi ibadika bi rahmatika wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Itu surah An-Naml ayat 19. Ayat 19. Di rakaat kedua beliau membaca surah mirip. Ya, mirip ayatnya, tapi surahnya beda. Ini surah Al-Ahqaf ayat 15. Nunggu bacaan Fatihahnya makmum, Imam Haddad baca Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi dibaca itu, ya seukuran baca Fatihah gitu. Ente bebas, kalau ente kagak apa bebas nunggunya tuh. Boleh baca zikir, boleh baca ayat yang lain. Atau misalnya kalau surahnya itu panjang, boleh kita memulai baca itu surah secara pelan. Banyak tuh diperhatikan sama ulama kita. Bahkan disebutkan dalam kitab Busyral Karim. Jadi misalnya fi salatil Jum'ah misalnya, kan sabihis ya lumayan ya, al-adakah lumayan. Menunggu makmum baca Fatihah, dia baca sirran dulu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adakah hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idzin ghasyiyah 'amilah nasibah. Wassallallahu hamiyah tusqa min 'aini. Terus baru suara diangkat suara. Ada pendapat begitu. Ya boleh juga ente baca surah lain atau zikir lain, nanti baru mulai dengan diangkat suara. Yang jelas apa? Sunnah bagi si imam tatwiluha, memanjangkan saktah diam menunggu bacaan Fatihahnya si.
Jangan lama-lama ya. Ukuran aja dikirakan. Yang keenam, baina surah war ruku. Sunnah diam yang disunnahkan sejenak. Baina surah, antara bacaan surat, selesai baca surat, war ruku dan ruku. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diam sejenak, Allahu akbar. Bukan langsung. Nah, ini 6 yang saktat, diam di dalam sholat yang sunnah. Selebihnya enggak. Kemudian du'aul iftitah, sunnah yang setelahnya membaca du'aul iftitah. Yusannu bi khamsati syurut. Sunnah membaca du'aul iftitah dengan 5 syarat. Dengan 5 syarat. Cuma ada tambahan sedikit ya. Kalau kita jadi makmum, ya kita masuk takbiratul ihram, baru baca Allahu Akbar kabira, imam sudah memulai membaca suratul Fatihah. Biasa begitu ya. Tinggalin bacaan du'aul iftitah, tinggalin dengerin bacaan imam. Kadang yang nggak belajar dibaca terus pada dia. Imam baca, dia juga baca. Ini fi sholatil jahriyah, sholat yang disunahkan diangkat suara. Jadi kapan seorang sunnah membaca du'aul iftitah? Dengan 5 syarat. Dengan 5 syarat. Yang pertama, ayyudrikal imama fil qiyam. Ayyudrika, ia si makmum mendapati. Al-imama, mendapati imam, fil qiyam, di dalam berdiri. Artinya apa? Fala yusallu, maka tidak disunahkan. Idza adrakahu fir ruku, kalau ia si makmum mendapatkan imam fi ruku, di waktu ruku. Awil sujud, atau di waktu sujud. Awil i'tidal, atau di waktu i'tidal. Awil tasyahud, apalagi di waktu ya habis takbir langsung menuju kepada keadaan imam. Yang pertama itu syaratnya dia mendapati imam fil qiyam, di waktu berdiri. Itu yang pertama syaratnya. Selain di waktu berdiri nggak disunahkan. Ya imam udah tasyahud, dia langsung takbir, langsung tasyahud. Itu yang pertama. Yang kedua disunahkan alla yasra'a fi ta'awudz, ia tidak memulai fi ta'awudz, di dalam membaca ta'awudz. Enggak memulai membaca ta'awudz. Jadi begini, karena tartibnya ini tartib mustahab. Bukan mustahab tapi mustahab. Jadi Allahu Akbar, Alhamdulillah, udah enggak sunnah lagi balik membaca du'aul iftitah. Kenapa? Karena tartibnya mustahab. Kalau yang nomor satunya udah dilewatin, dia langsung nomor 2, maka enggak sunnah kembali kepada nomor 1. Alhamdulillah. Ini tartib mustahab ada banyak. Di antaranya yang sering itu takbir fi Idul Fitri wa Idul Adha. Kan sunnah tuh. Di rakaat pertama setelah takbiratul ihram 7 kali. 7 kali apa? Takbir. Di rakaat kedua 5 kali takbir. Ini tartib yang mustahab. Artinya apa? Kalau imam atau inti salat sendiri setelah takbiratul ihram, ya langsung baca Fatihah, udah nggak sunnah lagi kembali kepada takbir itu. Karena tartibnya mustahab. Apa mustahab? Kalau sudah yang nomor 2 langsung dikerjakan, nggak sunnah kembali kepada nomor 1. Sama juga tartib yang mustahab, tartib dalam sunnah berwudu, yaitu basuh telapak tangan, kumur-kumur, masukin air ke dalam hidung. Itu wudu deh. Langsung hidung dulu. Udah nggak sunnah kembali kepada kumur-kumur.
Ya kalau ente mau tetap dapatkan sunnah, ya ente niatkan dalam hati ente putus wudunya. Diulang dari awal. Karena itu tertibnya mustahab. Apa arti mustahab? Lihat, kalau sudah yang nomor 2 dikerjakan langsung, nggak sunnah kembali kepada nomor yang sebelumnya. Jelas ya? Itu tertib tuh. 2 iftitah, ta'awud dan fatihah. Itu tertibnya mustahab. Beda dengan tertibul mustahab. Kalau mustahab tetap disunahkan untuk kita mendatangkan. Contohnya begini. Bersiwak di dalam sholat. Kan sebelum takbiratul ihram mau masuk sholat sunnah untuk bersiwak. Fadilahnya besar. Rak'atani bisiwak khairum min 70 rak'atan bighairi siwak. 2 rakaat dengan bersiwak lebih utama dari 70 rakaat tanpa dengan siwak. Sayang nggak tuh? Sayang. Nggak tinggal bawa siwak pakai tangan ente baju dah. Untuk mendapatkan asal sunnah. Ini orang lupa bersiwak. Ya biasa kan begitu ya. Kalau di kantongnya dia lupa. Tetap yusannu ayyatadarakahu fi asnani. Sunnah tetap dia mendatangkan siwak di pertengahan sholatnya. Bifi'lin ghalil, dengan gerakan yang sedikit. Lupa, baru ingat di rakaat kedua. Oh, belum siwak kok ya. Ambil 1. Dengan gerakan yang sedikit. Ini tertibnya nggak hilang, tetap disunah. Karena mustahab. Balik lagi. Itu yang kedua, syarat sunnah membaca doaul iftitah. Alla yashra'a fit ta'awud. Dia tidak memulai di dalam membaca ta'awud. Makanya disyaratkan kalau dia langsung baca ta'awud udah nggak sunnah lagi, kembali kepada doa iftitah. Yang ketiga, syarat sunnah membaca doaul iftitah alla yakhafa, ia tidak khawatir, tidak takut fawata ba'dil fatihati, tertinggal atau luput sebagian bacaan Fatihah, idza qara'ahu, apabila ia membaca doa iftitah. Ini mungkin fi salat sirriyah nih. Kadang-kadang kita masuk, imam udah sholat ya, udah takbiratul ihram, kita baru datang, Allahu Akbar. Kalau kita khawatir, wah ini ntar ketinggalan ya. Kalau ada baca iftitah, imam ruku nanti. Berarti khawatir tertinggal bacaan Fatihah. Kalau itu tinggalin sunnah, langsung baca Fatihah. Karena syaratnya apa? Allah yakhaf, dia tidak khawatir, enggak takut, fawata, tertinggal atau luput, ba'dil fatihati, sebagian bacaan Fatihah, idza qara'ahu, apabila ia membaca doaul iftitah. Kalau dia yakin baca sudah. Ini fisriyah. Kalau sholat jahriyah ente masuk imam baca Fatihah, langsung dengerin bacaan jelas ya? Yang keempat, sunnah membaca doaul iftitah alla takuna salata janazah. Bukan salatnya itu adalah salat jenazah. Kalau salatnya jenazah nggak sunnah baca doaul iftitah. Habis takbir yang pertama ya ta'awud sunnah, langsung baca Fatihah. Kenapa sih? Li'annaha mabniyatun 'ala takhfif. Karena salat jenazah dibangun atas keringanan. Enggak dianjurkan takwil, memanjangkan berlama-lama, enggak sunnah. Cepat ya. Ya cepat dalam artian enggak terlepas dari bacaan yang sesuai. Salatnya dianjurkan, ada segerakan untuk menguburkan al-ajalatu minasyaitan. Bergegas-gegas termasuk perbuatan syaitan. Illa kecuali diantaranya tajhizul janazah, mempersiapkan jenazah. Tajhiz itu ada 4: memandikan, mengkafankan, mensalatkan, dan menguburkan.
Yang kedua, tajwizul bikir, menikahkan anak perawan. Kalau sudah ada datang orang yang meminangnya, yang minta, orang yang baik, orang soleh, bismillah. Jangan lama-lama, oh belum lulus, ntar S3 dulu. Perawan tua ntar S3. Kalau datang udah ada yang mau, orang soleh, bismillah. Kemudian diantaranya membayar hutang. Disegerakan. Belum temponya sebulan lagi. Tempo lupa. Tapi sekarang udah ada deh. Langsung segerain. Bersegera-segera yang dianjurkan. Padahal yang selain yang itu ya nggak dianjurin begitu. Sama syariat kagak dianjur. Bisakinah wal waqar, tenang. Tapi yang tadi itu disegerakan itu anjuran. Jadi keluar dari kaidah ya al-ajalatu minasyaitan illa. Kemudian yang kelima, syarat apa tuh? Syarat disunnahkan membaca du'aul iftitah alla yakhafa khurujal waqti, ia tidak khawatir akan keluar waktu. Li'annahu yajibu alaihi naidin, karena sesungguhnya wajib atasnya ketika itu al-ishtighal, menyibukkan diri bil wajib, dengan perkara yang wajib fakat saja. Ya, ini sudah 5 menit lagi atau 3 menit lagi zuhur keluar nih. Ya udah dah. Habis takbiratul ihram, ya udah baca yang wajib wajib. Kalau ente baca iftitah, jangan khawatir sebagian salatnya di luar waktu. Ini 5 kapan disunahkan membaca du'aul iftitah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan sebelumnya? Kalau posisi